Bab 713. Hari ini, aku akan meminta Thomas untuk berkomunikasi dulu, agar mereka menjaga elangnya dengan baik. Sisanya serahkan padaku. Jangan sampai orang tua itu lari ke sana sendiri mengomeli mereka. Daniel tidak berharap Tuan Besar bertemu dengan Tracy. Itu akan menjadi masalah besar. Paham. Sanjaya menutup telepon. Tuan Besar mendesaknya. Kenapa? Orang sudah dikirim ke sana. Tuan Daniel sudah meminta Thomas mengirim orang ke sana untuk berkomunikasi dulu. Seharusnya membutuhkan sedikit waktu. Anda tidak perlu terburu-buru. Sanjaya takut akan menimbulkan masalah. Selama Tuan Besar ingin membela cicit-cicitnya, maka ia akan menjadi orang tua yang kekanak-kanakan. Ini karena kakinya tidak bisa bergerak. Jika bisa bergerak, dia mungkin sudah berlari ke sana menghajar mereka. Ya. Tuan Besar mengangguk-anggukkan kepala dan menghibur Carlos. Jangan cemas, hari ini kakek buyut akan membalasnya untukmu. Sanjaya melihat adegan ini. Hatinya terasa emosional. Sebenarnya Tuan Besar selalu keras di sepanjang hidupnya. Kapanpun ia tidak pernah bersusah payah menyenangkan siapapun. Ketika ia sudah berumur seperti ini, ia menghabiskan banyak waktu untuk 3 anak ini. Sekarang ia membuat cara ingin berbaikan dengan Carlos. Benar-benar sudah bersusah payah. Tuan Daniel, Anda sungguh bersusah payah. Di sisi lain Rian juga mendesah. Ingin mendapatkan Nona Tracy kembali. Tapi juga harus bersembunyi dari Tuan Besar. Apalagi sekarang mereka tinggal di Bukit Haruna sisi utara. Menjadi tetangga kita. Setiap hari melewati jalan yang sama. Cepat atau lambat mereka bertemu. Oleh karena itu, Tuan Besar harus segera kembali ke negara Maple. Daniel sangat berpikir keras. Tuan Besar kali ini kembali. Karena 3 anak masuk sekolah. Sebenarnya ia ingin mendekatkan hubungan dengan anak-anak. Selain itu, juga ingin mengawasi hubungan Anda dan Nona Victoria. Rian berkata dengan lemas. Kurasa ia tidak akan semudah itu untuk kembali. Kamu telah menyadarkanku. Daniel tiba-tiba paham. Malam nanti kita ke rumah sakit Prima. Paham. Rian menganggukkan kepala. Di saat ini, ponsel Daniel berdering, ia lekas menjawabnya. Halo. Presdir Daniel. Duke Louis sudah tiba di bandara. Aku dan Direktur Tony sedang menunggu di bandara. Tapi, Winnie menutup lubang mikrofon dan berbicara dengan suara rendah. Aku juga melihat orang dari grup More. Benar-benar mengambil di setiap kesempatan. Daniel menyunggingkan senyuman. Apa Tracy ke sana? Sepertinya tidak melihatnya. Ucapan Winnie belum selesai sudah berhenti. Ada, ia baru tiba. Daniel mengernyitkan kening. Aku segera ke sana. Baiklah, baiklah. Setelah menutup telepon, Daniel membuat isyarat tangan. Rian memahami maksudnya. Pergi ke bandara. Baiklah, Duke Louis dari negara Prancis adalah klien lama Skywell, juga teman lama Daniel. Mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kerja sama itu selalu memuaskan. Kali ini, Duke Louis datang ke kota Bunaken karena ingin berdiskusi proyek kerjasama dengan Daniel. Daniel sangat mementingkannya, tetapi ia tak menduga. Sebelum ia tiba di bandara, orang dari keluarga Moore sudah bertindak terlebih dulu. Sebelumnya, beberapa proyek Skywell sudah direbut oleh grup Moore. Kali ini, Daniel tidak akan membiarkan grup Moore melangkah lebih dulu. Tidak hanya demi keuntungan grup, juga demi martabat pria, serta ingin menghentikan tindakan Tracy. Hartono menyelinap di jalan. Ia seperti angin yang berjalan dalam keramaian mobil. Akhirnya, ia berhasil tiba di bandara dalam waktu singkat. Daniel membawa pengawalnya buru-buru menuju pintu masuk. Dari jauh, terlihat Duke Louis beserta bawahannya berjalan keluar dari jalur VIP. Duke Louis memiliki wajah sempurna. Ia bagaikan pangeran Eropa dalam cerita dongeng. Sepasang mata berwarna biru laut memancarkan aura bangsawannya. Ia menyukai musik, juga telah membuat prestasi besar dalam seni, lah juga seorang pianis terkenal di dunia. Presdir Daniel, sebelah sini. Winnie buru-buru menyambutnya. Direktur Tony tahu Anda datang, ia pulang dulu. Orang Moore sedang menunggu di pintu keluar. Ya, Daniel baru saja ingin mempercepat langkah kakinya pergi menyambut Louis. Tiba-tiba terdengar suara merdu. Duk, bab 714. Tracy. Pandangan Duke Louis melewati Daniel, lalu berhenti di Tracy.
Ia terkejut senang. Kemudian, ia maju dan memeluk Tracy dengan mesra. Tracy tidak menolak dan tidak mendorongnya. Malah terlihat sangat akrab dengan Duke, seperti pasangan yang jatuh cinta. Daniel mengernyitkan kening, lalu menatap mereka dengan dingin. Sepasang tangan itu, entah kapan mengerat menjadi kepalan kuat. Apa yang terjadi? Rian membelalakkan mata. Duke Louis kenal Nona Trasimore. Kurasa tidak hanya kenal begitu saja. Ucapan Hartono penuh arti. Daniel segera mengendalikan emosinya, lalu melangkah maju ke depan. Duke Louis melepaskan Tracy, namun satu tangannya masih memeluk bahunya. Ia menoleh dan tersenyum ceria melihat Daniel. Ia berbicara menggunakan bahasa Prancis. Daniel, biar aku kenalkan. Ini adalah teman baikku, Trasimore. Sejak kapan kalian menjadi teman baik? Daniel bertanya pada Duke, tetapi matanya menatap Tracy. Sudah kenal selama 2 tahun. Duke tersenyum memandang Tracy. Tracy, ini adalah teman baik yang kuceritakan itu. Namanya Daniel Wollens. Kami sudah kenal. Saat ini Tracy terhalang dalam pelukan Duke. Ia tampak mungil. Kemarin juga sudah bertemu. Oh, benarkah? Duke terkejut. Bagaimana kalian saling mengenal? Kami kenal karena pekerjaan. Bahasa Prancis Tracy sangat lancar. Dibandingkan 2 tahun yang lalu, dengan Tracy Smith yang bahasa Inggrisnya saja tidak lancar. Benar-benar 2 orang berbeda. Duke, sepertinya kamu tak terlalu memahaminya. Daniel menatap Tracy dengan dalam, lalu langsung ke intinya. Ia adalah pemegang saham terbesar kedua grup Moore, adik dari Lorenzo Moore. Apa? Duke sangat terkejut. Tangan yang memeluk pundak Tracy langsung ditarik kembali. Kamu adalah adik Lorenzo Moore. Benar, Tracy tersenyum cerah. Aku sudah pernah bilang, ketika kita bertemu lagi, ada rahasia yang ingin kuberitahukan padamu. Tapi, Duke memandangnya dengan ruwet. Ia tidak tahu harus berbicara apa. Ia pernah dirugikan oleh Lorenzo dan sedang menjaga jarak jauh-jauh dari orang itu. Ia sama sekali tidak menduga. Tracy adalah adiknya Lorenzo Moore. Kenapa? Karena aku adalah adik Lorenzo Moore. Kamu tidak ingin berteman denganku lagi. Tracy menaikkan alisnya sambil tersenyum. Bukan, Duke lekas menggeleng-gelengkan kepala. Aku sudah pernah bilang, kita akan berteman selamanya. Tapi, sudahlah. Aku tidak menahan kalian berdiskusi pekerjaan. Tracy menyela ucapan Duke, lalu melirik Daniel dengan dalam, memutar badan dan pergi. Tracy, Duke berteriak dengan tidak rela. Tracy menoleh melihatnya, lalu memberikan senyuman mempesona. Sudahlah, dia sudah pergi. Hati Daniel tidak senang. Nada bicaranya juga terdengar agak tidak ramah. Sungguh tak kuduga. Dia adalah adik dari Lorenzo Moore. Duke benar-benar tidak percaya. Hatinya juga merasa ruwet. Kamu kenal dia, tapi tidak tahu identitasnya. Daniel menarik Duke, berjalan sambil mengobrol. Bagaimana kalian saling mengenal? 2 tahun lalu, aku bertemu dengannya di sebuah perjamuan. Permainan pianonya sangat bagus. Aku langsung terpesona olehnya. Saat ia ke panggung bermain piano, lembaran musik itu kekurangan 1 halaman. Lalu aku naik ke panggung untuk membantunya. Oh ya, kamu juga hadir di perjamuan itu. Sepertinya itu acara yang kamu adakan di Taman Luke Hills. Duke teringat masa lalu. Hatinya sangat emosional. 2 tahun lalu, seketika, Daniel langsung teringat perjamuan malam dulu. Proyek kerja sama dirinya dan Linda Hilton diadakan di Taman Luke Hills. Tracy menggantikan Windy bermain piano. Saat itu, Duke Louis memang naik ke panggung membantunya. Jika tahu dari awal, seharusnya ia langsung menahannya. Ini malah berebutan wanita dengannya. Setelah 2 tahun kemudian, bab 715. Waktu itu, ia mengenakan topeng. Bagaimana kamu mengenalinya? Tanya Daniel bingung. Matanya sangat spesial. Sepasang mata biru laut itu berbinar-binar ketika menceritakan masa lalu. Sebenarnya sebelum ia memainkan piano, aku sudah bertemu dengannya. Sejak ia turun dari mobil, ia begitu menarik perhatian. Aku memotretnya. Setelah berbicara, Duke mengeluarkan dompetnya. Di dalam dompet itu, terdapat foto Tracy Smith 2 tahun lalu. Saat itu, Tracy terpaksa mengenakan gaun malam seksi yang diatur Linda. Ketika angin malam bertiup,
gaun itu langsung terbuka sedikit, ia menahan gaunnya dengan spontan. Postur tubuhnya menggoda, ekspresinya polos dan murni. Pas di momen itu, Duke menggunakan ponsel diam-diam memotretnya. Daniel mengernyitkan kening ketika melihat foto itu. Tak disangka, perjamuan malam 2 tahun lalu itu akan membuat ikatan hubungan Duke dan Tracy. Kemudian, ia mengenakan topeng ke atas panggung. Ketika aku melihat matanya, aku langsung tahu itu dia. Duke merasa bangga. Tapi, demi meyakinkan diriku, setelah ia selesai bermain, aku mengikutinya ke belakang panggung dan melihatnya melepaskan topeng itu. Seleramu sangat bagus. Daniel langsung menyela ucapan Duke. Ia tidak bisa mendengarnya lebih lanjut. Yang anehnya adalah saat aku bertemu dengannya di teater kerajaan Paris, ia tidak mengingat kejadian itu. Duke berbicara sendiri. Aku memperlihatkan foto ini padanya. Dia bilang itu bukan dirinya. Mungkin dia tidak ingin mengakui kejadian hari itu, ucap Daniel asal. Bukan, Duke menggeleng-gelengkan kepala. Ia sakit parah dan kehilangan ingatan. Apa? Langkah kaki Daniel berhenti. Yang benar, Duke sangat yakin. Sampai sekarang penyakitnya masih belum pulih sepenuhnya. Setiap hari harus makan obat. Ia hanya ingat masa kecilnya. Kejadian setelah ia dewasa sama sekali tidak ingat. Ketika mendengar ucapannya, ekspresi Daniel menjadi beku dan tegang. Banyak pemikiran melintas dalam benaknya. Jika yang dikatakan Duke ini benar, kalau begitu, Tracy sungguh tidak mengingatnya. Tidak mengingat teman-teman dan keluarganya. Jangan-jangan, dia juga tidak mengingat ketiga anaknya. Daniel tiba-tiba teringat satu hal. Tracy begitu menyayangi anak-anak. Sekarang ia telah kembali. Tapi ia tidak mencari anak-anak. Bahkan, mengungkitnya juga tidak. Ini benar-benar aneh. Dan juga, hubungannya dengan Bibi Juni begitu akrab. Ia juga tidak mengungkit kematian tragis Bibi Juni saat itu. Jika dia tidak hilang ingatan, bagaimana mungkin dia tidak mengungkitnya? Jangan-jangan, dia benar-benar hilang ingatan. Oleh karena itu, Tracy dimanfaatkan oleh Lorenzo Moore untuk menghadapi dirinya. Daniel, suara panggilan Duke menyadarkan Daniel. Daniel lalu berkata, aku antar kamu ke hotel dulu. Istirahat. Kenapa? Kamu tidak fokus? Tanya Duke kebingungan. Kurang tidur, jawab Daniel. Lalu ia menambahkan, wanita ini sangat rumit. Kamu harus menjauh sedikit darinya. Aku merasa ia tidak rumit. Aku merasa ia sangat misterius. Duke tidak setuju. Malah berkata penuh harapan. Tahun lalu, aku bertemu dengannya di konser kerajaan Prancis. Saat itu, aku mengungkapkan perasaanku padanya. Tapi ia bilang kami hanya bisa menjadi teman. Aku kira, aku tidak punya kesempatan lagi. Tapi tadi ia begitu ramah padaku. Aku merasa aku punya harapan lagi. Itu adalah triknya menggoda pria. Daniel berkata dengan dingin. Jika menggunakan istilah gaul sekarang, ia adalah wanita jalang. Wanita apa? Duke tidak mengerti. Pokoknya wanita ini beracun. Jangan mendekatinya. Daniel sengaja meyakinkannya. Kota Bunaken penuh dengan wanita cantik dan polos. Malam ini, aku akan membawamu untuk melihat-lihat. Tidak, aku bukan pria seperti itu. Duke menolak dengan tegas. Orang Prancis sangat setia soal perasaan. Pukul 10 malam, Duke dan Daniel tiba di bar Kaisar. Melihat keindahan gemerlap dan wanita cantik, sepasang mata biru lautnya bersinar-sinar penuh semangat. Ternyata ada tempat seru seperti ini. Bab 716. Bagian serunya ada di belakang. Daniel menaikkan alis tersenyum menyeringai. Malam ini setelah kamu keluar dari sini, kamu tidak akan lagi merasa wanita itu baik. Maksudmu Tracy? Duke merasa perbuatannya ini salah. Ketika teringat Tracy, aku masih merasa dia sangat baik. Kalau ia tahu aku datang ke sini, pasti tidak akan senang. Sudahlah, lebih baik aku pulang saja. Ia berbalik badan hendak pergi. Tiba-tiba seorang wanita cantik dengan pakaian telinga kucing seksi menabraknya. Bibir merahnya sedikit terbuka. Sangat mempesona. Kakak, kamu mau kemana? Mata Duke langsung berbinar. Matanya bergerak menuju bawah tulang selangkang anggun wanita itu. Ketika melihat sepasang gunung yang menyembul keluar, matanya membelalak besar.
Darah di hidung mengalir ke bawah secara perlahan. Pus, wanita berseragam kucing itu menutup mulut tertawa. Aduh, kakak. Kamu panas dalam ya? Minum alkohol dingin untuk redakan panas. Setelah berbicara, wanita itu langsung memanggil teman-teman wanitanya. Menarik Duke masuk ke dalam ruang VIP Daniel. Ketika melihat tampang Duke seperti itu, saya jadi teringat pertama kali saya datang ke bar ini. Rian tak bisa menahan diri mendesah. Memalukan seperti itu. Dan dalam kebingungan itu, kemudian dijerumuskan oleh Anda. Ia menatap Daniel dengan dendam di hati. Sekarang sudah tak terkejut melihat hal seperti itu. Bukankah bagus? Sudah kebal. Daniel tersenyum. Walaupun kamu sering kemari, tapi kamu masih menjaga perja kamu. Benar-benar tak mudah. Tuan Daniel, Anda, bagaimana bisa Anda? Wajah Rian memerah. Daniel menyeringai. Lalu masuk ke dalam ruangan. Kak Rian, kamu sungguh masih perjaka? Tanya Hartono penasaran. Diam. Rian memelototinya. Masih muda bukannya belajar baik-baik, malah belajar menggosip. Hartono tertegun di tempat. Ia melihat Rian berjalan masuk ke dalam ruangan. Ada dua wanita berpakaian kelinci hendak menabraknya. Namun ia menghindar dengan cerdik, seolah tak bergerak. Ia benar-benar mengagumi Rian, menjadikannya sebagai panutan di dalam hatinya. Di dalam hatinya, ia memutuskan, dirinya juga tidak boleh ternodai. Ruang VIP penuh dengan keindahan dan kemabukan. Ada wanita kucing, wanita serigala, ada juga wanita kelinci seksi menggemaskan, serta gadis dewasa bergaun merah yang membara dan menggoda. Tersedia berbagai gaya, Duke sudah terlena dalam kegelapan itu. Ia dikerumuni oleh sekelompok wanita cantik di sofa sambil minum alkohol dan disuapi anggur. Rian saja tidak berani memandang langsung adegan indah dan seksi itu. Duke seperti tahanan yang sedang meronta di ujung moralitas dan hasrat. Kedua tangannya mencengkram kulit sofa, menenggelamkan kuku-kuku jarinya. Ia meronta untuk terakhir kalinya di dalam hatinya. Kalian, jangan menekanku. Cepat turun. Hei, jangan melepaskan ikat pinggangku. Jangan mengelus pahaku. Ah, jangan duduk di atasku. Daniel, tolong aku. Tolong. Bahasa patah-patah itu diucapkan dengan sulit. Hati dan anggota tubuhnya sedang meronta saat ini. Duke meminta bantuan pada Daniel dengan wajah menangis tanpa air mata. Kedua mata biru lautnya dilapisi kabut. Ia tampak menyedihkan. Daniel menahan tawa, lalu membuat gestur tangan. Rian dan Hartono segera mengusir wanita-wanita itu. Dalam seketika, para wanita yang berisik itu bubar. Ruangan itu pun hening dalam sesaat. Duke merosot lemah di atas sofa, lalu mengelap keringat di keningnya dan menarik napas dalam-dalam. Ia masih belum tenang setelah beberapa saat. Baik-baik saja kan? Daniel melirik respon Duke yang tak mampu mengendalikan dirinya. Baik, baik-baik saja. Duke memegang bantal diletakkan di depannya. Lah berbicara dengan gelisah. Wanita-wanita itu ganas sekali. Kamu tidak suka? Daniel sengaja memprovokasinya. Kalau begitu tidak usah minta mereka masuk lagi. Kita minum saja. Bukan. Bukan. Duke lekas menjelaskan. Mereka bekerja dengan tidak mudah. Seharusnya kita mendukung mereka. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.